Wah, situasi malam begini saya kira kalau kita bisa menikmatinya, pasti inspirasi itu akan dengan lancarnya mengisi ruang batin kita, mengisi kepala, mengisi hati, membangkitkan rahasia-rahasia yang ada di dalam diri, dan juga tersambunglah kita kepada rahasia-rahasia yang ada di alam semesta. Semakin jernih dan semakin hening kita, tentunya akan semakin mudah kita terhubung kepada sumber-sumber inspirasi, sumber-sumber cahaya yang ada di alam semesta ini. Ya, ketika kita hanya bersendirian, itu biasanya lebih tepat untuk kita menghadirkan inspirasi-inspirasi, karena itu tadi situasi lebih tenang tadi untuk menghasilkan sebuah konten, sebuah karya yang menginspirasi. Saya kira sendiri itu bukan masalah ya. Namun ketika untuk pengaplikasiannya, menyalurkan apa yang inspirasi yang ada di dalam diri kita, itu bisa jadi kita sangat membutuhkan asisten atau bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, karena orang yang bisa membantu itu banyak gitu kan, tinggal kemampuan kita untuk bersinergi. Ada banyak kepentingan bagaimana kita saling menguntungkan, karena dunia ini adalah tempatnya manusia dan makhluk-makhluk pada umumnya untuk bekerja sama gitu. Karena kerjasama itu adalah ciri khas daripada makhluk hidup, gitu kan. Kalau hewan saja bisa bekerja sama, tentunya manusia lebih hebat lagi, dan itu sudah dibuktikan secara naluriah. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, manusia akan secara alami mencari apa-apa dan siapa-siapa yang bisa memberikan bantuan, saling membantu, saling tolong-menolong. Ini ada yang bisa bantu saya habisin ganjal perut ini? Kalau ada ya datang ke sinilah. Kalau orangnya lebih dari 2 ya bisa ditambah, ini masih bisa isi 1, 2, 3, 4, 5 bisa ini. Tapi karena saya bersendirian dan perut pun lagi bisa ini kayak untuk mengadahi sekedar 2 potong roti. Nah itu, terkadang untuk menghabiskan beberapa porsi makanan juga kita butuh bantuan gitu kan. Kenduri lah kata orang tuh kan. Jadi apa yang ada di masyarakat, tradisi kenduri itu positif. Siapa yang bilang itu tidak baik? Tentu itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan, ide dari orang-orang terdahulu gitu. Cuman tentu bentuknya tidak monoton, harus seperti yang dulu. Semuanya berjalan dengan seiring berkembangnya kreativitas dari manusia itu sendiri. Terinspirasi dari alam, terinspirasi dari apa yang dia alami. Walaupun dalam mengaplikasikannya sehingga terwujud apa yang bisa kita saksikan sekarang itu prosesnya panjang. Bahkan ada pertarungan di situ untuk mewujudkan apa yang ada sekarang. Tadinya kan idenya bermacam-macam. Bisa ada bermacam-macam ide, sehingga dari berbagai macam ide mana yang diterima. Artinya ada ide yang kalah, itu tidak masalah. Kita harus punya kelapangan ketika ide dan kreasi kita itu tidak bisa diterima oleh komunitas yang lebih besar, ya tidak masalah gitu kan. Harus berlapang dada lah gitu ya. Dalam konten orang penting ini saya terhubung dengan beberapa orang-orang
yang tentunya berbeda-beda gitu ya, secara pengalaman, secara pemikiran, itu berdasarkan apa yang mereka jalani tentunya. Kita tentu bisa menerima bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau ada kekurangan, tentu kita bisa ya memberi inspirasi, tapi bukan dengan cara memojokkan, merendahkan, tentunya dengan cara yang baik, dengan hikmah kebijaksanaan. Kalau ada kelebihan, nah itu yang akan kita share bagi siapa saja yang menyimak konten ini. Inilah tujuan dari diadakannya channel Orang Penting. Saya berpemikiran bahwa semua orang itu memang penting, karena setiap manusia diciptakan pastilah dengan tujuan yang agung. Walaupun terkadang manusianya itu sendiri belum sampai ke sana pemikirannya, belum sampai kepada blueprint daripada penciptaan manusia itu sendiri. Ya itulah proses sang pencipta sendiri dengan sabar memproses ini semua, termasuk memproses perjalanan kita sebagai umat manusia. Ya karena beraneka ragam ini ya, orangnya pun macam-macam. Ada yang asal pede saja tampil, dan itu tentu mempermudah saya gitu. Tidak banyak pikiran, pokoknya diajak ayo langsung datang, ayo langsung, apapun ngalir begitu saja. Ya itu suatu karakter gitu kan. Manusia itu tidak sama. Ada yang harus dimatangkan dulu, harus dijelaskan dulu ini mau bahas apa gitu kan. Ya itu bisa jadi kalau saya bilang adalah sifat manusia yang ingin sempurna gitu ya, tidak ingin tersalah, tidak ingin nanti khawatir ada hal-hal yang tidak dipersiapkan gitu. Kalaupun ngobrol mau bahas apa, ada semacam itu namanya membutuhkan persiapan. Itu bagus gitu. Tinggal diatur saja jadwalnya gitu kan. Kalau ada pertanyaan ya dijawab, tidak bisa dijawab ya next question gitu kan. Tentunya saya pun tidak bermaksud sama sekali dengan adanya channel ini untuk melakukan suatu gerakan yang membahayakan suatu rezim atau apapun, tidak, karena sudah ada tugasnya masing-masing. Channel ini hanya saya menjadikan wadah untuk ya orang-orang mengekspresikan dirinya gitu kan. Ada dunia nyata itu semua otomatis sudah berekspresi. Nah, dunia maya ini kan tidak semuanya punya sarananya. Nah, sarana ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengoptimalisasikan, untuk mengaktualisasikan diri kita. Tentunya ini kan saling menginspirasi begitu. Wah, situasinya ini benar-benar mengingatkan saya pada masa-masa kuliah dulu ya. Ini setup-nya, ini setup kos-kosan ini. Ada kasur, ada laptop, ada minuman, makanan, camilan, bantal guling, dan perlengkapan kos lah. Jadi ini membangkitkan memori saya ketika itu, masa-masa berkuliah dulu. Awal saya berkuliah itu sekitar tahun 2000-an atau akhir 99 atau awal 2000-an. Kamu sudah lahir belum tahun 2000? Ya, ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itulah seperti yang sudah saya sampaikan dalam podcast sebelumnya, bahwa itulah kehidupan. Kehidupan ini mempertemukan manusia dari berbagai macam latar belakang usia, latar belakang gender, latar belakang pemikiran, latar belakang kepercayaan. Wahana yang baik, luar biasa kehidupan ini. Apapun itu gitu kan, untuk belajar. Karena dari keburukan pun
kita bisa belajar gitu dari kondisi kejatuhan, dari kondisi kegagalan. Itu pelajaran. Kesuksesan juga pelajaran gitu kan. Pertemanan itu pelajaran, perkelahian itu pelajaran. Nggak ada yang bukan pelajaran dalam kehidupan ini, kecuali yang nggak mau belajar. Sosok individu yang tidak mau belajar pun menjadi pelajaran bagi yang mau belajar. Ya begitulah. Oke. Semoga walaupun sendirian, konten kali ini tetap bisa memberikan inspirasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Mungkin selanjutnya Anda duduk bersama saya, menatap kamera, dan menyapa semua pemirsa. Oke, sampai jumpa lagi. Salam Indonesia Jaya.